nothing personal. Hmm. Dia bicara instrumen horn, sorry stop, horn, ya second horn, oke. Second horn, kamu tadi di bar ini diketukan kesekian, kamu ritmenya nggak rapih, kamu mestinya begini-begini. Atau intonasinya di situ kamu kok jadi turun, di situ jaga ya jangan sampai turun gitu. Artinya spesifik gitu ya. Kita menyebut Hmm. fungsinya instead of nama, fungsinya apa? Horn, dua. Kita nyebut fungsi, nothing personal. Jadi kita nggak ngomongin, nggak mempermalukan gitu. Jadi Hmm. horn dua ya. Terus kita kedua, kita ngomong masalahnya apa? Nggak usah pakai emosi, nggak usah pakai apa, lu fals. Fals nggak menyelesaikan masalah, Hmm. cuma menghina aja. Ya, betul. Dia nggak termotivasi untuk jadi getting better. Hmm. Dia akan dipermalukan, dia akan ciut, jadinya nggak bisa perform lebih bagus. Jangan harap dia akan jadi lebih bagus, dihina. Enggak. Ada yang jadi ciut, ada yang jadi marah. Kalau marah, sengaja dia salah-salahin. Yang rugi apa? Semua. Ya kan? Jadi dalam hal memberi tahu, mengkoreksi itu pun si konduktor harus bijak gitu ya. Hmm. Uh, itu semua kaitannya ke bagaimana konduktor itu menyelenggarakan latihan dengan seefisien mungkin. Makin efisien dia, makin kecil biaya penyelenggaraan orkestra. Makin Hmm. kecil, dia bisa dapat margin lebih lebih banyak. Banyak bukan memperkaya diri, tapi makin cukup lah gitu ya. Ya. Sedemikian rupa sehingga cost untuk penyelenggaraan konser orkes dia akan lebih reasonable. Hmm. Kalau enggak, dia bisa aja. Oh, kalau saya 1 M. Wah, bisa aja. Kalau ada yang mau, kenapa enggak? Tapi kan, ya realistis aja ya. Ya. Makin tinggi, makin orang geleng-geleng kepala. Gila, orkes mahal banget ya. Mendingan gue panggil band aja gitu. Jadi akhirnya banyak yang nggak bisa survive karena biaya tinggi. Biaya tinggi Hmm. kenapa? Ya antara lain salah si konduktor yang tidak bisa menyelenggarakan latihan dengan efisien. Itu hanya Hmm. salah satu. Itu aja. Jadi balik lagi kata kuncinya itu merespon dengan tepat ya. Aku Ya, ngerasanya resonate juga sebagai edukator musik gitu. Instead of mempermalukan si murid bikin salah, lebih baik merespon dengan tepat, fixing apa yang harus dikerjain gitu ya Mas Adi ya. Daripada betul. jatuhin egonya seseorang, malah akibatnya nggak efisien sama sekali. Hmm, Betul. hmm, hmm. Nice, 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 nice. Wow, Karena belajar. memang Hmm. di semua bidang ya, nggak usah dikendakin. Di semua bidang lah, orang tiba-tiba jadi CEO gitu ya. Kalau dia nggak kuat, ya tiba-tiba ada pengawal, ada sekretaris, ada ini, itu disediain aja. Itu ya bisa hidung jadi naik gitu ya. Itu di bidang apa aja lah, di bidang apa aja gitu. Orang seneng untuk mengamankan dirinya. Biasanya karena insecurity feeling gitu, karena dia minder, karena dulu pernah susah, apa segala, dia insecure gitu. Untuk menutupi insecurity itu, dia bikin apa barrier gitu ya, supaya orang nggak bisa colek dia gitu. Jadi udah pakai benteng aja gitu dengan ujaran yang otoritatif gitu ya. Apa Hmm, kayak gitu gitu. hmm, Secara umum memang udah berubah sih ya. Kalau dulu tuh memang ada zamannya konduktor-konduktor di awal abad 20 ya. Arturo Toscanini, ada Herbert von Karajan, ada macam-macam. Itu gayanya kan dulu begini, serem gitu ya. Kadang-kadang bisa teriak, Toscanini itu bisa teriak dari jauh, wah, bego lo, apa gitu. Eh, nggak ada yang berani ngelawan. hmm. Apa Karayan juga mau teriak apa udah kayak dewa dulu. Tapi makin ke sekarang makin beda kulturnya. Sekarang lebih egaliter, lebih eh, menampilkan posisi yang sama. Hanya kamu kebetulan jadi rank and file. Saya lebih, kamu sebagai principal, kamu sebagai concert master, saya sebagai conductor. Tapi kita sama-sama Hmm. musisi yang
harus making music gitu ya. Mari kita ada dalam teamwork yang efektif gitu. Kalau dulu kan nggak kayak ini dewa. Sekarang udah nggak ada lagi. Kalaupun ada, aku rasa nggak akan survive gaya begitu. Sekarang jadi pemimpin pun di dunia begitu. Kalau dulu sistem kerajaan kan orang bisa wah sesadis itu. Sekarang jadi presiden, jadi pemimpin apapun, ini era kolaboratif, era kebersamaan. Setuju. Gitu. Oke. Terus Mas Adi pengen nanya lagi nih, sebagai seorang musisi, menurut Mas Adi nih, seberapa penting sih peran musik di kehidupan seseorang? Tentunya beda-beda ya. Ada orang yang nggak dengerin musik sebulan nggak apa-apa tuh. Tapi ada yang sehari nggak dengerin musik, dia udah seperti nggak napas gitu. Kebutuhan orang beda-beda. Jadi saya nggak bisa menyamakan karena saya tergantung pada musik dan saya butuh musik segitunya gitu. Tapi saya anggap itu yang nomor satu untuk semua orang, nggak bisa juga ya. Yang pasti adalah suara musik itu mempengaruhi kejiwaan atau mood semua orang. Dulu ada masanya saya rajin kalau pas lagi harus ada di talk show, ada di seminar, ada apa gitu, saya selalu manfaatkan memperdengarkan dua jenis musik ke floor, ke audience. Musik yang dinamis dan musik yang tenang. Masing-masing pendek sekali. Sebelum saya playback, si audience itu masing-masing siap dengan kertas, bolpen, dan sudah meraba denyut nadinya, gitu ya. Begitu musik on, mereka mulai menghitung denyut nadi. Begitu musik selesai, mereka tulis jumlah denyutan. Aku suruh mereka bandingkan dengan yang musik yang kalem. Ternyata mostly ya bukan hampir ya hampir, karena ada aja anomali, pasti ada yang kebalik dari yang what expected gitu ya. Tapi umumnya 99% itu denyut jantungnya lebih tinggi daripada waktu saat mereka mendengarkan musik yang kalem. Di situ secara sederhana bisa kita simpulkan bahwa musik itu mempengaruhi mood kita, bahkan mempengaruhi jeroan kita, mempengaruhi jantung. Bayangkan, jantung itu kan jeroan kita nih. Kalau kita mau jantungnya lebih cepat berdegup gitu ya, kan biasanya kita beraktivitas lebih tinggi, lari kayak apa, jalan gitu. Kan nggak bisa diem sambil nggak ngapa-ngapain gitu tuh. Ayo cepet, makin cepet. Kan nggak mungkin. Yeah. Nah, musik bisa melakukan itu. Yang tadinya degup-degup jantung keras ya, dengarkan musik kalem, tiba-tiba jadi melambat denyut jantungnya gitu. Musik bisa, dan kita bisa buktikan sendiri kok, nggak perlu yang terlalu scientific atau terlalu kita mesti ke laboratorium. Nggak, masing-masing bisa buktikan. Pada saat hati gundah apa segala macam, maka saya selalu sarankan teman siapkan ada dua jenis playlist di player Anda gitu, di handphone gitu. Satunya musik yang bergairah, satunya musik yang kalem. Kalau lagi gusar atau gelisah gitu ya, pasang playlist itu, membantu Anda untuk menenangkan diri. Itu menandakan betapa hebatnya pengaruh musik, suka atau tidak suka ya, pengaruh musik terhadap diri kita. Nah, seringkali orang tidak sadar dan tidak memanfaatkannya. Padahal di gym itu kan musik juk-juk-dak, supaya kita semangat. Supaya kita semangat. Bayangkan kalau di situ musiknya yang relax gitu ya. Orang jadi nggak rajin berolahraga. Lama-lama, gue udah habis berapa ratus ribu nih, gue badan nggak berubah gitu.
Begitu dia ngerasa itu, capek ngapain gue nge-gym, ya kan? Yang rugi ya akhirnya dia nggak datang ke situ, akhirnya seolah nggak laku gitu ya. Bisa Berarti pengaruhnya ke itu bisa situ. dibilang itu strategi marketing juga ya, Mas ya? Eh, Marketing dan efisiensi supaya kalau usaha yang benar ya, Ya. restoran misalnya, dia pasti pengen pengunjungnya merasakan kebahagiaan dan kenikmatan makan enak. Dia bukan hanya pengen si pengunjungnya bayar cash, terus habis itu ngomel atau nggak enak, pasti dia nggak mau. Dia pengen repeater gitu. Dia besok datang lagi untuk makan enak di tempat dia. Semuanya pasti gitu. Mau itu makanan, coffee shop, apa namanya, restoran, gimnastik, gym, fitness center. Nah, bayangkan kalau lu fitness di mana lu? Aku di sini gitu. Nih baru sebulan udah begini, ngundang orang dan orang juga terbukti dia semangat setiap hari itu, duduk 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 ya kan. Itu pumping music itu bikin dia semangat, secara nggak sadar didorong untuk giat gitu ya. Itu musik. Seperti juga di kantor-kantor tuh ada Music namanya. Itu perusahaan yang specializing di designing musik untuk berbagai kepentingan. Di liftnya apa, untuk perusahaan ini cocoknya di situ apa gitu dengan desibel yang sekian, sekian. Karena musik itu memang berpengaruh sedemikian tingginya, makanya ada hipnoterapi sekarang, di mana-mana dimanfaatkan gitu ya. Sayang kalau kita tidak memanfaatkan the benefit of music ini untuk berbagai kepentingan. Setuju, setuju. Wow, belajar banyak nih bener-bener malam ini nih, Mas. Ya, bisa aja. Dari musik, conducting sampai strategi marketing. Wow, wow, luar biasa. Mas Adi, jadi ada ini nggak Mas? Kalau wejangan buat teman-teman IMU di sini gitu. Misalnya mereka bilang, aduh pengen nih jadi konduktor atau musisi yang berhasil nih kayak Mas Adi nih. Kira-kira ada nggak Mas nih wejangannya? Ya kembali ke statement aku di awal itu, hidup cuma sekali, hiduplah yang sebahagia mungkin dan membahagiakan orang. Buat saya, kebahagiaan yang membahagiakan adalah membahagiakan orang lain. Jadi kalau kita bisa membahagiakan orang lain, berarti kita udah bahagia kan. Nah, gimana caranya kita bahagia? Follow your heart. Jadi Wow. tiap manusia tuh beda-beda, DNA-nya beda, pengalaman batin beda, di keluarga yang karakteristiknya beda. Jangan samakan kalau even your siblings gitu, wah dia udah berprestasi gitu, aku nggak mau kalah di bidang yang sama. Itu cuma cari susah gitu. Kalau kebetulan sama, kenapa enggak? Tapi find your inner karakter, yang inner passion yang emang kita mendambakan, nggak usah terganggu dengan bayang-bayang kakak, adik, atau sahabat, terus merasa bersaing. Kita dilahirkan unik kok, tiap manusia tuh. Temukan itu, temukan jati diri kita, terus kejar dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah, nggak ada waktu untuk setengah-setengah hidupnya. Tapi bukan artinya dikejar nggak setengah-setengah, terus akhirnya kita lupa untuk santai, menikmati dunia. Jangan juga. Coba kalau lihat banyak orang yang meninggalkan harta demikian menggunung gitu, tapi seingat kita sepanjang hidupnya dia nggak pernah nikmatin. Ngapain? Iya, betul, betul. Jadi kejar your passion gitu ya, dengan sungguh-sungguh gitu. Tapi jangan lupa bermain juga, menikmati hidup gitu ya, sehingga Anda bahagia. Nanti kalau udah bahagia, mengerjakan studinya atau bekerja dengan sungguh-sungguh, kan ujungnya pasti membahagiakan orang lain. Betul, betul. Kalau kita punya perusahaan besar, kita kan bisa bikin perusahaan kita menguntungkan orang lain dengan membuka lowongan pekerjaan. Iya, betul. Bisa bikin manfaat buat orang lain gitu. Setuju, Mas. Wah, luar biasa nih. Mas Adi, ini kita udah di penghujung acara. Satu pertanyaan terakhir lagi. Kira-kira nih apa nih impian seorang Adi MS ke depannya? Enggak muluk. Saya sering dapat impian. Ini enggak ada sebenarnya. Saya pengen jalanin hidup
apa adanya aja, dengan berusaha selalu menyenangkan siapapun yang dia ada. Seperti Gili minta saya ngomong di sini. Thank you. Kalau saya bisa lakukan, kenapa enggak gitu ya? Kadang waktunya nggak mungkin atau apa. Tapi kalau mungkin ya mengalir aja. Besok saya diminta untuk ini itu, di sini tiba-tiba dapat rezeki, di sini harus memberi. The more you give, the more you can take gitu ya. Apanya? The more you give, the more you get gitu ya. Itu kan prinsip yang aku percaya dan aku buktikan gitu. Nikmati aja udah. Jadi nggak ada target apa-apa. Ya salah sih, kita mesti kalau ada target itu paling ya aku hargai teman-teman yang ada semacam sense of competition gitu yang ini kayaknya udah sekian ratus M, temen ini udah berapa puluh. Kalau aku sumpah lo aku nggak pernah kepikiran itu. Aku pikir legacy. Aku pengen kalau aku udah nggak ada, aku ninggalkan legacy di sana, di sini, jejak bahwa hidupku nggak percuma gitu ya. Dulu aku mikir musik untuk nyari duit, ya. Supaya diakui orang, ya. Supaya dianggap bahwa, lihat itu pendapat bahwa musisi nggak bisa makan, itu salah. Aku terus cuma pengen membuktikan itu aja. Lama-lama capek. Lama-lama aku pikir, kebetulan ada timingnya juga yang tepat gitu seminggu depan sehingga aku bisa berkontribusi mulai lagu Indonesia Raya tahun 97. Aku lihat kok Indonesia Raya yang dipakai rekaman udah hampir setengah abad, udah kresek-kresek kok negara nggak memperbaiki. Akhirnya aku bikin, jadi nggak tanpa uang negara, yang akhirnya aku rekam ulang dan sekarang sampai hari ini rekaman itu yang dipakai. Nah, sejak itu ada motivasi yang muncul. Aku bikin lagu perjuangan, bikin banyak lagu daerah, aransemen ya, mengemas kembali lagu-lagu daerah, lagu-lagu perjuangan. Terus belakangan jadi banyak bikin mars. Aku bikin mars buat TNI, himne, mars dan himne ya, buat TNI, buat Garuda Indonesia, Bank Indonesia, Mahkamah Agung, Kemendagri, Kemenhub, Kemenaker, macam-macam. Itu yang aku pikir kenapa lebih nikmat itu karena it's not just about money gitu. Tapi aku ngebayang itu akan dipakai dan menyemangati staf pegawai berpuluh tahun ke depan. Itu kalau Islam bilang amal jariah lah gitu ya. Apa aja hari ini aku tadi aransemen lagu rohani. Kemarin buat NU Yalal Waton. Hari ini lagu Yesus penolong hidupku. Pokoknya yang membuat orang menjadi baik gitu ya. Orang menjadi semangat, menjadi lebih kepada yang maha kuasa lebih begini gitu ya. Itu aku melakukannya dengan sukacita sekali. Wow, luar biasa. Nih, patut dipelajari nih dari Mas Adi nih. Maka aku bilang hari ini dapat pelajaran banyak banget, luar biasa. Aduh. Mas Adi, sekali lagi thank you so much buat waktunya, buat sharingannya. Nih Pak, ini isinya daging semua, pasti bermanfaat banget buat teman-teman IMU di sini. Mas Adi, ini misalnya kalau teman-teman nanya nih, Gil, pengen dong ngobrol nih sama Mas Adi mungkin tentang conducting, mungkin tentang orkestra gitu. Bisa hubungin Mas Adi lewat mana nih, Mas? Lewat Budi sih biasanya. Yang Nah, ada di itu Instagram. Ya, nomor kontaknya ada di Instagram ya. Instagramnya boleh tolong disebutin, Mas? Instagramku @addiems999. Okay. Bukan seafood ya. Aduh, Mas Adi, sekali lagi thank you banget untuk sharingannya, untuk waktunya. Semoga tetap sehat, tetap sukses, impiannya akan tercapai ya Mas Adi ya. Meninggalkan legacy yang berguna untuk banyak orang. Makasih Gili. Terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share.
Dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, follow kami di Instagram @imu_Indonesia. Juga bisa di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.